Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan salah satu yang paling istimewa adalah memberikan kita nikmat panjang umur sehingga kita dapat bertemu kembali dengan bulan Muharram yang suci ini. Dan semoga salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita semua termasuk dalam golongan umatnya yang senantiasa akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Rumah Harapan yang dirahmati oleh Allah, bulan Muharram merupakan bulan yang sangat mulia. Bulan ini juga memiliki banyak sekali kemuliaan. Salah satunya adalah kita dapat melakukan ibadah puasa sunnah. Marilah kita memanfaatkan kedatangan bulan Muharram ini dengan sesuai yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis qudsi dikatakan bahwasannya sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa Asyura atau pada tanggal 10 Muharram, dan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, bulan Muharram merupakan bulan yang digunakan untuk beramal soleh. Maka dari itu, marilah kita memperbanyak amal soleh. Salah satunya adalah kita melakukan ibadah puasa sunnah, terkhususnya pada tanggal 10 Muharram atau sering disebut dengan puasa Asyura. Pada suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah ganjaran bagi orang yang melakukan puasa Asyura?" Maka Rasulullah menjawab, "Aku berharap kepada Allah agar senantiasa mengampuni dosa-dosanya di tahun yang lalu." Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Di hadis lain dikatakan bahwasannya Rasulullah SAW menyebutkan secara khusus tentang bahwasannya beliau akan melakukan puasa juga pada tanggal 9 Muharram. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang artinya adalah ketika Rasulullah SAW melakukan puasa Asyura, beliau menyuruh para sahabatnya. Maka para sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hari ini merupakan hari yang sangat diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah menjawab, "Wahai para sahabatku, tahun depan kita tidak hanya berpuasa pada tanggal 10, akan tetapi kita juga akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram." Namun Rasulullah SAW telah wafat sebelum datangnya bulan Muharram di tahun berikutnya. Maka di hadis lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya tahun depan aku masih hidup, niscaya aku akan melakukan puasa Muharram pada tanggal 9-nya juga." Hadis riwayat Muslim nomor 1133. Sahabat Rumah Harapan yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak luput dari yang namanya 3 tahapan, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah pengalaman dan masa kini adalah kenyataan, sedangkan masa depan adalah harapan. Ketiga aspek tersebut memiliki dimensi dan cara menyikapi yang berbeda. Namun, ketiga hal itu juga memiliki keterkaitan yang sangat erat sehingga menjadi rantai kehidupan yang tak terpisahkan. Maka dari itu, pada momen kali ini izinkan saya Fakih Emrullah Fajri sebagai selaku anak asuh Rumah Harapan untuk menyampaikan sebuah ilmu tentang bagaimana cara kita menengok masa lalu, menyikapi masa kini, dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Yang pertama, marilah kita awali tahun ini dengan kalimat Alhamdulillah. Kalimat Alhamdulillah merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita umur yang begitu panjang sehingga kita dapat kembali bertemu dengan bulan Muharram ini. Banyak sekali nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Bahkan saking banyaknya, sebuah pengibaratan mengatakan bahwasannya seandainya lautan di muka bumi ini sebagai tintanya dan pohon di seluruh bumi ini menjadi kertasnya, maka tidak akan cukup untuk menghitung jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka dari itu, marilah kita sebagai hambanya wajib untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Karena telah ditegaskan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya adalah
Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya apabila kalian bersyukur terhadap nikmatku, niscaya akan aku tambahkan kepada kalian nikmatku. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, maka sungguh azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat ke-7. Kemudian yang kedua, marilah kita tengok masa lalu dengan kalimat astagfirullah. Kalimat astagfirullah merupakan wujud introspeksi diri kita, mengevaluasi apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Karena di masa lalu itu kita pasti mengalami masa fluktuasi, yaitu masa di mana kita pasti berada di posisi puncak keimanan yang tinggi, dan kita juga pasti merasakan posisi di mana keimanan yang sangat terpuruk. Namun, masa fluktuasi ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi kita untuk mengkonsistenkan hal-hal positif dan berkomitmen untuk tidak melakukan hal-hal negatif di masa yang akan datang. Dan juga muhasabah atau introspeksi diri ini juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang artinya adalah bertakwalah kepada Allah dan sebaiknya di antara kalian harus memperhatikan apa-apa yang akan dikerjakan oleh kalian di hari akhir nanti atau pada akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Nah, selain dalil Al-Quran, sahabat Nabi Muhammad SAW juga pernah berwasiat atau memberi nasihat kepada kita yang berbunyi, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhias dirilah kalian untuk persiapan menghadapi penantian yang besar atau hisab, karena sesungguhnya hisab di hari akhir nanti akan lebih ringan karena kita telah melakukan hisab ketika kita masih hidup di dunia ini. Kemudian masuk ke yang ketiga, marilah kita persiapkan tahun depan atau masa yang akan datang dengan kalimat bismillah. Kalimat bismillah memiliki makna yang sangat dalam, yaitu meniatkan segala sesuatu kebaikan hanya ikhlas meniatkan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalimat bismillah ini memiliki nilai optimisme yang sangat tinggi. Maka dari itu, dengan niat yang lurus dan optimisme yang sangat tinggi, maka insya Allah kita akan lebih mudah untuk melakukan dua misi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Misi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ibadah yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya adalah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu misi yang pertama. Dan misi yang kedua tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya adalah, ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikatnya, sungguhnya aku hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Lantas malaikat pun berkata, apakah engkau hendak menjadikan seseorang yang melakukan kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi ini sebagai khalifah, sedangkan kami di sini bertasbih dan menyucikan namamu? Maka Allah berfirman, sungguhnya aku lebih mengetahui terhadap apa yang tidak engkau ketahui. Sahabat Rumah Harapan yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, astagfirullah, dan bismillah merupakan paket awal bagi kita untuk mempersiapkan diri menghadapi masa yang akan datang, agar perjalanan masa lalu, masa kini, dan yang akan datang dapat meraih berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dalam kondisi yang terbaik, baik itu dalam ketika kita sholat, membaca Al-Quran, atau apapun itu selama kegiatan tersebut, kegiatan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ilmu yang saya sampaikan bisa dipraktekkan oleh kita semua, karena ilmu tanpa praktek maka tidak akan ada efek. Cukup sekian dari saya. Ungdur makilan walatang durman kola. Janganlah lihat siapa yang berbicara, akan tetapi lihatlah apa yang dibicarakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.